علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما نافعا اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والنيات ونعوذ بك من حال اهل النار. اما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah Masjid Al-Makmur yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat, taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua nantinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kembali kita ucapkan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa masih diberikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan, ucapkan, kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, yang mudah-mudahan beliau nanti akan berkenan untuk memberikan syafaatnya, pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita hadirkan niat yang ikhlas untuk mencari Allah di majlis ini. Yang mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majlis ini, kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebagaimana biasa, setiap hari Senin minggu kedua kajian kita tentang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan. Kita lanjutkan kajian kita yang saya ambil rujukan dari kitab Al-Idhah fi Ma'rifati Muhimmatin Najah. Tema Alkitab pada siang hari ini tentang bagaimana seorang laki-laki hukumnya memandang wanita. Wanita itu bisa bagaimana hukumnya memandang wanita lain selain istrinya, atau memandang makhluknya dan seterusnya. Termasuk bagaimana bolehkah seorang laki-laki mengobati pasien perempuan. Nah, dia memandang dan bahkan menyentuh. Bagaimana? Ini masih kaitannya wilayah dengan hukum perkawinan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa nazaru rajuli ila al-mar'ati ala al-rubin, dan melihatnya seorang laki-laki, wa nazaru rajuli, dan melihatnya seorang laki-laki ila al-mar'ati, terhadap seorang wanita ala al-rubin, itu bermacam-macam bentuknya. Minha di antaranya adalah yang pertama, nazaru ila al-mar'ati al-ajnabiyyah ghairi halilati. Yang pertama, memandangnya, melihatnya seorang laki-laki kepada seorang wanita al-ajnabiyyah, wanita lain, wanita yang bukan istrinya, wanita yang bukan mahramnya, atau wanita yang bukan perempuan yang halal bagi Allah. Gampangnya melihat wanita lain selain istrinya dan mahramnya. Gimana hukumnya? Bagoiru jaizin, maka ulama sepakat melihatnya seorang laki-laki kepada seorang wanita itu tidak diperbolehkan. Mutlak. Ya. Iza kana ila ghairi wajha, apabila ia melihat kepada selain mukanya dan selain telapak tangannya. Jadi melihatnya laki-laki pada seorang wanita itu tidak diperbolehkan. Wanita di sini wanita lain selain pada wajahnya dan telapak tangannya. Mutlak haram. Aukana, kita jelaskan. Aukana ila wajib malkafaini ma'asyah, termasuk tidak diperbolehkan melihat muka seorang wanita dan telapak tangannya kalau kita melihatnya pesak, pakai nafsu bahasa itu. Tapi Pak Inkana bila syahwat, apabila
laki-laki itu melihat mukanya wanita, telapak tangannya tanpa syahwat, wa khawfi fitnatin, dan dikhawatirkan terjadinya fitnah, halal maka boleh melihat mukanya ilaihima kepada keduanya, kepada syahwat dan kepada muka dan telapak tangannya. Wa hadza ma alaihi, inilah pendapat mayoritas para ulama. Jadi yang pertama, memandangnya seorang laki-laki kepada seorang wanita lain yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya, ya, maka hukumnya nggak boleh, haram hukumnya. Tapi yang perlu saya garis bawahi, yang dimaksud atau yang dikatakan memandang haram wanita itu seperti apa? Yang pertama, memandangnya laki-laki itu sengaja. Dia lihat sengaja, ya, maaf ta'amud, ya. Jadi dia langsung ngelihat, ya. Tetapi kata Rasulullah, kalau seorang laki-laki melihat wanita pertama kali, kalau dia sengaja tapi kalau dia benar-benar tidak sengaja, dia harus berpaling, harus berpaling. Bisa aja kita lagi berjalan lihat wanita, kan nggak mungkin mata kita langsung, maka berpaling gitu. Makanya ada satu hadis Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tudbi'in nazra an-nazra fa inna matalula wa laysa bil akhir. Kata Rasulullah, wahai Ali, jangan kau ikuti menyusuli pandangannya para mak dengan pandangan yang buruk. Fa inna matalula, pandangan pertama itu kepada wanita yang nggak sengaja itu nggak dosa. Tapi kalau yang kedua, kalau kita lanjutkan pandangan itu menjadi dosa. Jadi hukum memandang, melihat wanita kepada selain muka dan telapak tangannya itu haram hukumnya, dengan catatan melihatnya sengaja. Yang kedua, yang dikatakan melihat, memandang wanita itu adalah anggota badan yang tidak ditutupi. Jadi kalau kita melihat wanita pakai baju, itu termasuk melihat aurat. Jadi yang dikatakan melihat wanita itu adalah kalau wanita itu tidak, maksudnya kulitnya kelihatan, nah itu melihat namanya, melihat aurat. Ini yang disebut aurat wanita, ya. Jadi kalau melihat wanita pakai baju, bentuk tubuhnya itu bukan melihat aurat. Tapi kalau ada wanita bajunya kelihatan aurat, itu dia hak. Karena ulama sepakat bahwa aurat wanita itu seluruh tubuhnya, kalau dalam sholat, seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan tangan, itu ulama sepakat. Sementara ulama ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'i. Bagaimana aurat wanita di luar sholat? Mutaakhirin dari kalangan ulama Syafi'i mengatakan seluruh aurat wanita itu seluruhnya tidak ada kemudian, termasuk muka itu harus ditutupi. Itu dari kalangan ulama Syafi'i. Sementara dari Ashabus Syafi'i, ulama yang tingkat derajatnya di bawah Syafi'i, itu mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan, termasuk al-muqim. Makanya ada Syekh Masyari itu berdebat dalam kitab Ziyadah Taqliq tentang aurat. Hasyim Asy'ari ikuti pendapat al-muqim Ashabus Syafi'i bahwa seluruh tubuh wanita aurat kecuali muka dan telapak tangan. Makanya di kalangan para ulama itu ada orang berdadar, ada orang berdadar, karena menurut para ulama itu muka itu bukan aurat, telapak tangan itu bukan aurat juga. Artinya aurat wanita di dalam sholat dengan di luar sholat sama, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi menutup muka bagi istri Nabi itu wajib, bukan wajib.
Sementara bagi kita sudah. Jadi kembali memandang wanita, ya, memandang atau melihatnya seorang laki-laki kepada wanita selain tangan dan telapak tangan, maka hukumnya haram. Hal ini maksudnya apa? Kalau dilihatnya dia melihatnya dengan sengaja. Yang kedua, hal yang dia lihat itu memang tubuh wanita itu, tubuh wanita, yang kulit dan seterusnya. Yang kedua, kalau laki-laki melihat muka dan telapak tangan perempuan dengan syahwat, itu juga haram. Tapi kalau kita melihat perempuan muka dengan telapak tangan tanpa syahwat, itu hukumnya nggak haram. Jadi dia bukan yang disebutkan dalam kitab itu. Disebutkan juga dalam mazhab Syafi'i, kaki perempuan itu bukan aurat. Jadi kalau orang pakai kaos kaki itu benar. Karena dalam mazhab Syafi'i seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak. Maka kan ada orang pakai kaos kaki kan? Pakai kaos itu benar. Karena menurut Syafi'i itu kaki itu aurat. Tapi keturut kalau mazhab Hanafi, kaki itu bukan aurat. Orang kita jangan pakai kaos kaki. Itu kita mendapatkan. Jadi banyak orang tidak orang kaos kaki itu menutup aurat. Yang pertama. Jadi aurat perempuan menurut mazhab Syafi'i seluruh tubuhnya baik kecuali telapak tangan dan muka, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu kesepakatan ulama ashabus Syafi'i. Sementara mengakhiri dari mazhab Syafi'i mengatakan aurat perempuan itu di dalam sholat seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Di luar sholat seluruhnya termasuk baik dan telapak tangan. Jadi yang kedua, wala taqulu ila zawjatihi fa yajuzu lahu ayyam masaha wa yanzuru ila ayyi mawdi'in minha. Kedua, melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya. Gimana nih? Melihatnya seorang suami, tadi kan melihatnya seorang laki-laki kepada wanita lain yang bukan istri. Sekarang melihatnya laki-laki atau suami kepada istrinya, maka fayajuzu, maka boleh hukumnya ya untuk ayam masak memegang. Istrinya bisa boleh pegang. Wayang dan melihat di kamar apapun boleh dia melihat istri. Jadi boleh bagi suami untuk melihat ya apapun yang ada di tubuh istrinya. Ya. Bagaimana hukum melihat panci wanita bagi suami? Dompetnya. Melihat kemudian kan ada yang bilang boleh. Ulama mengatakan boleh. Orang pakai aja boleh bagi melihat. Jadi melihatnya suami kepada istrinya zahirun wa batinah, baik luarnya maupun dalamnya boleh bebas. Ya. Bebas. Tapi menurut sebagian ulama itu boleh bebas kalau dia sedang menggauli istrinya. Ya loh, disebutkan biar kekuatan syahwatnya semakin bagus. Nah kalau di luar itu, di luar sedang menggauli istrinya, nah di kamar di ngobrol, boleh kami mampu sama apa-apa. Boleh kita melihat istri kita sepanjang bersama orang lain, tapi mampu. Jangan bandingin yang lain. Jangan. Rasulullah itu kata Sayyidah Aisyah, ma ra'aitu minhu wa la ra'amin. Jadi Aisyah itu sepanjang hidupnya nggak pernah melihat kemaluan Rasulullah. Lalu kita begitu melihatnya Rasulullah. Dan bahkan Rasulullah juga tidak pernah melihat kemaluan istrinya. Rasulullah tidak pernah. Walau
lihat kemaluan di dalil ini. Tapi para ulama kalau kita bersetubuh itu boleh bebas. Tapi di luar itu makruh. Tapi Rasulullah mengatakan ini walaupun. Jadi aku tidak pernah melihat malam Rasulullah sama sekali. Karena Rasulullah punya sifat, salah satu sifat Rasulullah itu punya sifat pemalu. Malu bukan pemalu dalam arti negatif ya. Malu dalam arti positif. Tidak pernah Rasulullah memalu. Kemudian yang ketiga, hukum wanazuru ila zawati maharimi, memandangnya seorang laki-laki kepada mahramnya. Mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi. Itu ada batasannya. Kita sama anak kita, ya, sama istri kita, sama ibu kita, itu mahram. Fayajuzu ila ma'ana baina surah wa ru'ya, maka diperbolehkan atau boleh seorang laki-laki memandang orang yang bukan mahramnya hanya antara kusar dan lutut. Ya, makanya anak kita jangan kalau pakai nama pendek itu sampai lutut. Itu diperbolehkan hanya sampai baina surah wa ru'ya. Ya. Jadi yang ketiga, memandangnya seorang laki-laki kepada mahramnya. Mahram itu manharuna nikahnya. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Itu namanya mahram, yang bunuhnya gak batal. Baik itu haram dengan sebab nasab. Ada orang yang haram dinikahi sebab nasab, ibu kita, anak kita, mertua. Ada haram dengan sebab rodok satu susuan. Jadi kalau ada orang disusui oleh istri kita, maka otomatis yang jadi saudara anak kita itu nggak boleh dinikahi. Itu termasuk memandangnya boleh baina surah. Atau haram karena sebab pemertuaan. Ya, kita nggak boleh nikahi mantu kita. Nggak boleh, karena itu alam sama. Ya. Atau mantu mencintai mertua, nanti ada perinciannya. Jadi kembali memandangnya seorang laki-laki kepada mahramnya, mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi, hanya boleh, ya, nggak boleh di luar surah wa. Menyadari mentang-mentang anak kita pakai celana sembarangan, sebab yang namanya setan kalau dia masuk ke seseorang dibuat nafsu dia sama ibunya, sama saudara kandungnya. Nah makanya iya sekarang banyak kan, apalagi mantu banyak kejadian. Itu pentingnya orang menjaga aurat di depan anak, istrinya, dan seterusnya. Ntar anak kita cerita lagi sama orang-orang kalau ibunya macam-macam lagi. Jangan suka mandi berdua, ya mana? Ya kalau mandi anak boleh, karena ada orang yang mandi sama anak kita. Ya itu Allah boleh. Baik surah baru. Yang ketiga, wanazaru ilal mar'ati idza arada zawaj minha, memandangnya seorang wanita, seorang laki-laki kepada wanita, idza arada zawaj, apabila dia ingin menikah dengan wanita ini. Bolehkah kita sebelum kita nikahi wanita itu, sebelum melamar, biar nggak beli kucing dalam karung, kita melihat wanita itu boleh? Ya enggak, ada batasannya. Jadi seseorang sebelum melamar, jadi boleh dengan memang dia pengen masuk untuk menikahi itu, dan dilakukan kalau bisa sebelum melamar. Yang udah lamar baru lihat, kalau gagal enggak, malu kan? Boleh. Tapi fayajuzu lahu ayyadhura ila waliha wa
dohiri cuman boleh melihat muka dan telapak tangannya. Jadi kita boleh, itu pun harus disertai mahram orang lain. Jadi kalau kita mau melamar, mungkin kita belum kenal orang itu, mau menikah nggak, ada perempuan kan, boleh kita lihat. Tapi harus temenin. Yang boleh dilihat mukanya sama telapak tangannya. Kenapa? Yustadallu bil wajhi ala jamal, karena dari muka itu menunjukkan cantiknya, ya. Tapi orang sekarang banyak tertipu, kenalannya di HP, mukanya di HP keren, pas disamperin ternyata kan banyak ya di HP itu orang yang jodohan itu ya. Ya. Jadi yang boleh dilihat itu hanya muka dan telapak tangan. Kenapa? Karena dari muka itu dapat diketahui kecantikannya, halusnya, kulitnya. Wabil kafaini, ya, ala musubatil badan, dan dengan dua telapak tangannya maka kita akan lihat sumbernya badannya. Artinya dari telapak tangan kita lihat ini orang bagus ke badannya, sekal enggak. Nah itu kan tulang kelihatan di sini nih, apa dagingnya kan bisa kelihatan kan? Gitu. Ya laki-laki pasti dicari dulu. Jadi boleh seorang laki-laki melihat perempuan yang akan dinikahi, tapi memang dia udah pada nikah dengan wanita itu, udah yakin atau dikenali. Kemudian yang kedua dilakukan sebelum melamar. Jangan udah melamar sehingga ini barangnya itu enak kan jadinya. Walaupun boleh. Nah, boleh juga kita putus orang. Putus orang, lihat. Tapi ibu kita mau putus. Nah, boleh seorang melihat, ya. Kan boleh kalau rumah boleh. Sekarang namanya yang tertipu orang ya. Apalagi sekarang orang kenalannya banyak lewat medsos. Medsos kan untung-untungan kayak orang jual beli online itu jual beli online. Jual beli online itu kalau benar-benar itu sama orang yang dapat jodoh di mana? Boleh hukumnya. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, "Unzul ilaiha." Lihatlah perempuan itu. Fa innahu aqraban. Jadi kalau kita udah lihat perempuan itu, kok udah yakin nih, oh ternyata bagus. Maka insya Allah rumah tangganya itu akan bagus. Ya. Nah ini yang ketiga, keempat. Lagi yang terakhir, yang kelima, jadi saya ulangi, boleh seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita atau wanita yang ingin melihat, tapi dengan catatan tidak boleh menyentuh, tidak boleh menyentuh, lihat mukanya saja sama telapak tangannya, dan dilakukan sebelum khitbah, sebelum nikah. Dan kita juga boleh memutus orang untuk melihat calon istri kita itu. Yang kelima terakhir, wa nazaruhu ila mar'ah inda mudawatiha, dan melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan inda mudawatiha, jadi untuk mengobatin, misalnya dokter laki-laki mengobatin perempuan, atau biasanya nih alternatif ya. Bagaimana hukumnya kalau ada orang pengen mengobati perempuan? Nah, ini ada syaratnya. Pertama, fayajuz maqbulih ilal mawadi'i allati yuhtaju ilaiha, boleh dia mengobatin pasiennya kepada tempat-tempat boleh nyentuh
kepada tempat-tempat yang hanya dibutuhkan, tapi dengan syarat. Ini syarat yang boleh. Yang pertama, harus ada mahramnya, suaminya, adiknya. Jadi kalau ada yang berobat lakinya itu mungkin itu harus ditemani. Yang kedua, tidak ada dokter atau yang mengobati, tidak ada dokter perempuan, tidak ada yang mengobati selain. Jadi kalau udah ada dokter perempuan, nggak ada aturan perempuan, baru kita cari yang bisa mengobati perempuan dulu. Nah, sering terjadi kasus biasanya melahirkan. Nah, boleh cuma dengan syarat. Yang pertama, kita cari dulu dokter yang ada, dokter perempuan dulu yang betul. Kalau masih ada, nggak boleh gitu. Yang sering terjadi itu kalau biasa kasus melahirkan. Karena dokter kandungan yang namanya SPOG itu banyak laki-laki. Kalau nggak ada, baru perempuan. Yang kedua, kalau terjadi harus ditemenin, ya, temenin dengan mahramnya atau suaminya dan seterusnya. Nah sekarang kalau nggak ada dokter perempuan, bagaimana? Pertama, ya, cari dokter laki-laki yang masih ada hubungan mahram. Ada nggak? Sekarang bisa. Yang kedua, boleh pakai dokter perempuan tapi kafir yang non muslim, boleh. Jadi sekarang kan rata-rata rumah sakit Islam itu menerapkan praktek seperti ini, dokter perempuan. Rumah sakit Islam, kopi dan seterusnya itu biasanya memakai apa itu dokter perempuan, kalau masih ada perempuan. Kecuali tidak ada dokter yang ahli, kecuali laki-laki. Tadi. Kalau nggak ada perempuan dokter yang kafir, maka boleh baru pakai dokter laki-laki yang muslim. Tapi tadi syaratnya harus ada yang menemani, itu ketika melakukan pemeriksaan. Yang terakhir baru boleh pakai dokter laki-laki yang kafir. Itu begitu kan? Jadi boleh seseorang diobati oleh dokter laki-laki dengan syarat pertama memang tidak ada ahli yang perempuan, tidak ada dokter perempuan. Yang kedua, harus ditemani kita berobat ketika pemeriksaan. Yang kalau nggak ada gimana? Maka cari dokter yang masih ada hubungan dengan mahram. Ya. Kemudian dokter laki-laki yang ada mahram. Yang ketiga, kalau nggak ada juga dokter yang kafir, yang non muslim. Kalau nggak juga dokter yang muslim. Kalau nggak ada juga dokter yang laki-laki yang non muslim. Boleh. Ya. Tapi secara perempuan udah banyak. Apalagi ada juga orang terus sengaja kayak dokter perempuan yang berobat si anaknya, tapi yang dari bapaknya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya, tadi kita sudah mendengar bahwa dikatakan laki-laki boleh melihat aurat perempuan, laki-laki boleh melihat aurat perempuan, ya kan, telapak tangan dan wajah, selain itu haram, dan dengan syahwat, kecuali tanpa sengaja, itu boleh, kan itu. Nah ini kan gambarannya manusianya tampak secara fisik, kan itu kan. Yang namanya syahwat itu timbul kan tidak selalu secara fisik, bisa secara gambar atau video. Anda ini bagaimana dengan media, ya kan? Tadi fisik jelas, kemudian lihat paras, ya kan? Kita suami istri kan resah karena kan nikah, ya kan? Tadi katakan bahwa lihat paras itu dikatakan boleh, tapi ada kalau boleh berarti kita berhubungan badan dengan suami istri boleh secara bugil, kan begitu? Tanpa busana,
Karena ada yang mengatakan bahwa melihat para istri itu buta. Melihat buta itu buta hati. Nah, kalau kata buta berarti kan kalau buka badan itu harus ditutup. Nah, itu ya. Jadi 2. Kemudian yang ketiga, kalau melamar seorang wanita mungkin yang soleha, berarti dia kan berjilbab, susah auratnya kita lihat. Padahal laki-laki kan mau melihat wanita kan jangan beli kucing beli karung kan gitu. Nah, sekarang kan kalau laki-laki itu tadi kata Ustaz itu bisa melalui medsos, ya kan? Bahkan tanpa wanita yang soleha, berarti yang banyak kita lihat. Nah, bagaimana tadi katakan bahwa kalau wanita yang soleha itu yang berjilbab itu, sementara laki-laki penasaran, ya kan? Bagaimana upayanya mau lihat fisiknya tuh wanita? Dengan catatan tadi katanya nih harus melamar, ya kan? Kalau takutnya nggak jadi kan rugi ke perempuan, kan gitu kan? Nah, kemudian masalah dokter kandungan. Sekarang banyak dokter kandungan anak itu kebanyakan laki-laki, kan kita nggak srek. Kalau istri telah lahir, yang dokternya dokter laki-laki, padahal nggak srek kita gitu kan? Karena ada anggota aurat yang tampak oleh orang lain. Nah, ini darurat atau memang keadaan dibolehkan? Ya, terima kasih. Jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama sedikit kita ulangi. Jadi haram laki-laki memandang perempuan selain muka dan telapak tangannya. Yang dimaksud haram ini apa? Memandangnya dengan sengaja. Yang kedua, yang dilihat itu memang tubuhnya, kulitnya dan seterusnya. Artinya kalau perempuan itu pakai baju sekalipun ketat, itu lama-lama kurang mampu. Jadi ada orang yang ketat dia, kan bukan Allah kita. Yang disebut Allah itu yang tertutupi. Jadi kalau perempuan cantik dari belakang ini kan perempuan belum kelihatan godanya. Tapi kita itu bukan melihat Allah, tapi melihat bajunya kan. Jadi ini sebenarnya Allah. Jadi kalau kita melihat perempuan kan lalu kita anggotanya, kulitnya dan seterusnya. Nah, kalau muka dan telapak tangan, kan muka bikin nafsu juga. Kalau melihat muka dan telapak tangan, kalau nafsu itu nggak boleh. Boleh. Tapi kalau nggak nafsu, nafsu tidak. Jadi pertanyaan bagaimana kamu melihat gambar? Anda kalau nafsu gambar film macam-macam ya. Ini ulama ada berbeda-beda. Apakah sama ketika kita melihat gambar film ketika kita menangis? Itu kan nggak langsung. Kita lihat ini apa ternyata langsung. Gambar kan? Ini berbeda-beda. Sama nggak kita melihat langsung orang telanjang dengan pipi gambar orangnya? Itu kan pertanyaannya. Ini berbeda-beda. Ada yang bilang sama itu haram hukumnya, karena menimbulkan santet juga kan. Ada yang bilang nggak sampai haram. Jadi yang itu yang sama nggak kita melihat gambar telanjang dengan kita melihat gambar telanjang langsung? Itu kan? Itu ada perbedaan lain. Jelas ya? Ada perbedaan. Ada yang bilang, kalau kita lihat gambar kita bukan lihat apa? Gambar kan? Itu mungkin kalau lain sama aja. Lihat di HP ini, kita lihat orang kan, lihat HP. Tapi ada yang bilang enggak. Ada yang kita lihat bukan. Iya, ini kan pendapat. Ya dia bilang dua-duanya sama. Antara kita melihat gambar yang telanjang dengan orang telanjang langsung itu hukumnya sama. Ada yang bilang enggak, karena yang satu cuma melihat gambar. Yang kedua apa sih? Yang paras itu kemaluan. Oh iya. Jadi tentang bagaimana seorang suami melihat khususnya kemaluan istrinya. Itu para ulama boleh. Ini termasuk pun boleh seorang laki-laki melihat memandang tubuh istrinya zahirul awal, luar dalam boleh. Luar dalam boleh. Rasanya lihat aja boleh.
boleh apalagi niat. Tetapi ada pendapat itu diperbolehkan ketika orang itu sedang bergaul dengan istrinya. Jadi bergaul itu boleh. Cuma ada apa ya? Nggak tahu sunnah apa sih. Kalau bergaul dengan istri kalau bisa ditutupin kan, itu nggak ada masalah semua. Semua kita pengen bergaul, tapi pengen bebas kalau nggak bebas. Malah yang mampu hidup aktif. Itu ada orang itu ada saya sebut bahasa Arab. Kenapa boleh? Karena untuk menguatkan syahwat. Biasanya orang kan kalau melihat istrinya gelap menerang kan yang langsung bulat langsung terang. Memang disebut sama Allah. Kenapa boleh? Karena untuk sangat semakin baik. Oh iya bebas kan? Ini habis mandi. Kan istri kita boleh diapain aja kan? Jangan jalan belakangan. Ini habis mandi kan. Masih nafsu dia. Tetapi ada pendapat di luar kita berhubungan suami istri itu makruh. Tapi kalau suami istri, misalnya istri di ruang tamu suruh panjang misalnya gampang air, itu juga makruh. Kadang-kadang kita gimana? Wah istri suruh panjang saya, gila masih lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Apa melamar? Oh melamar, oke. Aurat. Apakah harus jadi tuh? Pertanyaannya. Jadi ulama kalau pengen melihat calon istri itu sebelum melamar. Nah, Kalau udah melamar nggak jadi mabuk, walaupun orang lamar itu bisa dibatalkan. Nanti ada khidbah. Boleh nggak orang sudah melamar itu dibatalkan? Boleh orang udah nikah boleh cerai. Apalagi baru melamar. Ini kan ada aturannya. Mau diketahui ya dia udah melamar, kalau yang batal itu harus ulangin kan? Seterusnya. Nah, boleh kita putus orang untuk melihat itu boleh. Misalnya ibu kita itu kan boleh. Boleh yang membolehkan. Jadi kita boleh nggak lebih melihat kalau dia berubah atau apa kita nggak tahu kan. Barangkali kita lakukan berubah asli berubah, tapi kan. Kan kemarin ada yang artis yang bisa terkait itu. Dan nikah seorang bule ternyata lakinya itu perempuan itu bukan perempuan benar gitu. Dia tahu setelah berubah ternyata. Itu boleh. Tapi yang melihat bukan kita. Sampai apa? tergantungan. Hah? Tergantungan. Tergantung. Tergantungan. Yang terakhir ya? Terkandungan. Yang terakhir. Dokter kandungan. Oh iya. Nah, itu darurat memang. Jadi kondisi. dokter kandungan kalau prosedurnya ternyata sudah kita pakai ganda, kita darurat. Karena ini menyangkut nyawa. Jadi termasuk perkara darurat yang penting yang boleh adalah untuk mengancam jiwa seseorang. Tentunya dalam istilah usul fik atau falsafah ada namanya hifdzun nafs. Jadi ada 5 tuh, ada itu macam-macam, termasuk orang yang namanya hifdzun nafs, menjaga jiwa ya agar tidak jatuh pada kerusakan yang lebih parah maka boleh. Jadi misalnya dalam kondisi darurat nyari dokter pun susah, waktunya dalam sekian detik atau menit orang kalau nggak dibawa akan mati, boleh. Makanya ada waktu tubihul. Tapi kalau tidak ada uang harus pakai prosedur. Apa yang prosedur? Harus cari dulu dokter wani sebelahnya. Ada lagi? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلم بها القلوب وتنطلق بها الرسول وتلين بها الصحف على آله وصحبه ومن إليه المنسوب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
وقلب لا يخشى ودعاء لا يستجاب وعمل لا ينفع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجمعا مباركا وجمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وتفرقا مباركا وتفرقا مغفورا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا حاجاتنا واحسن مقاصدنا ويسر امورنا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمه الله.